Welcome Smart Investor to my channel Rizal Imam. Jadi sebelum saya mulai videonya, saya ingin mengucapkan kepada semua Smart Investor selamat liburan ya, baik yang merayakan Natal ataupun Tahun Baru. Nah, jadi di video kali ini saya akan membagikan tips sama teman-teman semua. Jadi sambil liburan tetap dapat tips investasi saham itu seperti apa. Nah, saya akan bagi ke dalam dua tips ya. Yang pertama tips untuk investor, saya akan bagikan tips gimana caranya ngitung harga wajar yang simple tapi tetap powerful dan reliable. Itu ya. Yang kedua, saya juga akan bagikan tips untuk trading ya. Kira-kira minggu depan itu seperti apa, di akhir tahun ini bakal seperti apa. Gitu ya, kira-kira gambaran tradingnya itu harus seperti apa gitu teman-teman. Nah, jadi langsung aja. Yang pertama, saya untuk tips investasinya, kita akan coba menghitung harga wajar yang paling gampang itu seperti apa. Nah, kenapa kok saya bilang gampang? Karena kita cuma hanya menggunakan data dari website IDX resmi sama dari Excel. Cuma itu aja teman-teman ya. Nah, nama dari metodenya itu adalah P-relatif gitu dah. Jadi kita akan pertama kali kita akan buka dari data pasar ini yang kita perlukan. Kemudian kita ambil ringkasan performa perusahaan tercatat. Yang ini ya. Nah, nanti akan keluar seperti ini. Teman-teman cari aja kira-kira saham apa yang mau dicari. Kita ambil contoh sekarang misalnya Telkom. Ini ya. Kita cari. Nah, kemudian langsung kita unduh. Nah, nanti akan keluar seperti ini. Ini adalah formnya ya. Nah, kita zoom in terlebih dahulu. Nah, data yang kita perlukan, kita cuma perlu data per ini aja. Per. Nah, di sini kita bisa lihat ini adalah data per saham Telkom dari 2015, 2016, 2017, 18 dan yang terbaru itu baru ada Januari 2019. Gitu ya. Nah, datanya adalah ini. Ini yang kita pakai. Nah, setelah ini kita dapatkan datanya, kita input ke Excel teman-teman ya. Kita input seperti ini. Nah, ini adalah data dari tadi, data di IDX tadi. Kemudian saya rata-ratakan. Nah, di sini saya rata-ratakan ketemunya adalah 20,16. Ini adalah per rata-rata. Nah, ini maksudnya apa? Maksud dari per rata-rata 20,16 itu artinya kalau Telkom dalam kondisi normal itu biasanya orang-orang berhargai Telkom itu dengan per 20,16 atau kita bulatkan 20. Jadi per standarnya Telkom itu adalah 20. Nah, sekarang pertanyaannya, pernya sekarang ada di berapa? Kita coba pakai RTI. Nah, kita sudah bisa lihat dari RTI. Jadi di sini kita bisa lihat pernya dari Telkom itu adalah 14,82. Nah, ini kita masukkan lagi. Per Telkom per saat ini itu adalah sekitar 14,56 seperti ini ya. Nah, jadi bisa dibilang Telkom saat ini masih murah jika dibandingkan dengan performa rata-rata dia selama 5 tahun terakhir gitu ya. Jadi biasanya orang itu menghargai 20, pernya sekarang cuma 14,5 lah lebih tepatnya. Atau mungkin lebih tepatnya saya akan buat analogi. Misalnya ya, teman-teman biasanya beli rumah di daerah Pantai Indah Kapuk misalnya. Itu harganya rata-rata adalah sekitar 500 jutaan ke atas atau 1 miliar kita anggap. Nah, 5 tahun terakhir itu harganya 1 miliar, tapi karena corona ini harganya itu jadi turun karena peminat rumah itu berkurang ya, daya beli turun sehingga ya harganya terpaksa diturunkan agar orang mau beli lagi. Nah, yang tadinya rata-rata 5 tahun itu harganya adalah 1 miliar, sekarang tinggal 800 juta. Nah, menurut teman-teman itu murah atau enggak? Itu harusnya murah karena dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya harganya nggak segitu. Nah, sama seperti data yang kita lihat ini. Ini maksudnya juga seperti itu. Telkom biasanya dihargai dengan per 20, sekarang cuma 15 atau 14,5. Gitu. Jadi masih ada ruang untuk tumbuh. Nah, kalau gitu berapa harga wajarnya sekarang? Harga wajar, ya namanya wajar ya, berarti kita pakai data per yang rata-rata ini. Jadi pada saat kondisi normal per rata-ratanya 20. Jadi harga wajarnya adalah kalau kita berasumsi Telkom atau kondisi perekonomian Indonesia ini kembali normal, Telkom harganya di berapa? Kita tinggal kalikan
20,16 ini kita kalikan dengan EPS-nya. Nah, EPS di sini itu kita bisa lihat ada sekitar 224 EPS-nya. Ini annualize ya. Jadi EPS annualize 224. Nah, kita masukkan EPS annualize-nya. Nah, berarti harga wajar Telkom itu ada di 4.500. Nah, ini maksudnya apa 4.500? Maksudnya, kalau kondisi perekonomian kembali normal, kalau misalnya vaksin sudah ditemukan atau mungkin nggak ada lagi pandemi, nggak ada lagi krisis, harusnya Telkom itu ke 4.500. Seperti itu ya. Jadi ini kita pendekatannya dengan pendekatan relatif. Kita bandingkan dengan 5 tahun ke belakang, biasanya dihargai per berapa, sekarang berapa. Seperti itu. Nah, jadi harusnya 4.500. Nah, teman-teman, ini meskipun terbilang sederhana seperti ini, tapi ini termasuk yang cukup powerful. Karena kita melihat harga pasaran, istilahnya kalau kita mau beli rumah, kita lihat pasarannya. Nah, gitu ya. Nah, tentunya karena sederhana juga, pasti banyak kekurangannya, itu pasti ada. Gitu ya. Masih banyak juga metode valuasi lain yang lebih fancy, lebih sulit, lebih rumit, itu juga banyak. Nah, tapi ini sebenarnya sudah cukup. Nyari harga wajar dengan PER seperti ini itu sudah cukup. Nah, apakah bisa kita pakai data lain selain PER? Tentu saja bisa. Teman-teman juga bisa pakai dengan metode PER industri relatif juga bisa. Jadi kita bandingkan dengan industri-industri sekitarnya. Kemudian kita pakai PBV juga bisa. Kalau teman-teman biasanya ya misalnya perbankan ya, perbankan itu lebih baik ngitungnya dengan PBV. Jadi PBV relatifnya bisa kita hitung juga. Atau mungkin kalau teman-teman pengen lebih rumit lagi, sedikit lebih rumit dan lebih tepat ya, lebih dapat diandalkan, itu EV to EBIT. Kita bisa nyari tahu enterprise value to EBIT-nya berapa rata-ratanya, baru kita buat relatifnya seperti ini juga. Tapi memang perlu menghitung dulu. Untuk EV to EBIT sendiri mungkin akan ada video lanjutannya. Kalau misalnya teman-teman tertarik bahas itu, teman-teman komen juga di bawah dan like juga, dan jangan lupa subscribe juga. Gitu ya. Nah, nanti mungkin akan saya buatkan tips-tips seperti itu. Gitu ya. Ini untuk PER relatif tips pertama. Tips kedua, sekarang kita ngomong untuk IHSG ya kedepannya seperti apa, tapi dalam jangka short term. Karena kita ngomong untuk trading, tips untuk trading. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Nah, kalau teman-teman lihat video saya, beberapa video terakhir, itu saya selalu menekankan IHSG masih tinggi. Jadi teman-teman harus sangat berhati-hati. Nah, itu sebenarnya saya ngasih clue. Kalau bisa jangan beli dulu di posisi sekarang. Mending hold, atau kalau memang sudah trading, udah TP, udah cuan ya, mending TP aja. Nah, itu sebenarnya clue saya, tapi saya nggak mungkin ngomong segamblang itu kan. Nah, jadi maksudnya di sini apa? Saya melihat ada setidaknya 4 alasan ini IHSG mungkin akan turun dalam jangka pendek. Atau mungkin jangka menengah bahkan. Kenapa seperti itu? Yang pertama kita sudah mulai banyak melihat berita-berita negatif ya. Nah, ini mungkin bisa jadi alasan untuk IHSG turun. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sudah bisa melihat ya, ini mendekati akhir dari periode window dressing. Jadi kemungkinan besar akan ada orang yang taking profit. Nah, kalau banyak orang yang taking profit, apa yang terjadi? Ya IHSG mungkin akan turun. Itu. Yang ketiga, ini dekat-dekat liburan. Teman-teman harus tahu ya, kalau orang dekat-dekat liburan, itu orang lebih prefer untuk memegang cash daripada memegang saham. Jadi sebagian besar mungkin akan melikuidasi sahamnya, akan dijual ya, sehingga pegang cash, mau jajan-jajan, mau belanja, mau liburan mungkin, itu bisa saja. Itu alasan yang ketiga. Alasan yang keempat, ini analisa teknikal ya. Ini Elliott Wave-nya udah terlihat jelas ya. Ini adalah, saya pakai trendline ya, bentar ya. Ini adalah wave 1. Nah, bentar. Ini adalah wave 1. Terus kemudian ini adalah wave 2. Ini wave 3, wave 4, dan wave 5. Wave 5 itu tanda-tandanya biasanya seringnya yang paling panjang. Nah, ini kan memang yang paling panjang kan, dibandingkan yang lain-lain. 1, 2, 3, 4, 5. Ini yang paling panjang. Nah, artinya apa? Ini kemungkinan besar memang wave 5. Nah, setelah wave 5 ini apa? Setelah wave 5 ada wave ABC. Jadi akan ada penurunan A, B, kemudian C.
Nah, seperti itu ya. Jadi kemungkinan besar akan ada gelombang penurunan. Nah, ini target terdekat yang mungkin untuk nutup gap-gap yang di sini dulu. Tapi kalau misalnya bisa lebih dalam, menurut saya masih ada peluang bisa lebih dalam dari gap-gap ini. Gitu untuk trading. Jadi tipsnya tetap hati-hati, jangan keburu-buru masuk, jangan FOMO, jangan takut ketinggalan gitu ya, FOMO, fear of missing out. Jangan takut ketinggalan. Tetap belinya pada saat merah, jangan ketika orang-orang euforia teman-teman malah beli. Itu ya, itu tipsnya untuk liburan kali ini. Jadi untuk investor cara ngitung harga wajar harusnya udah tahu, untuk orang yang trading juga minggu depan harusnya udah punya plan dari informasi yang nggak seberapa ini yang saya berikan. Gitu teman-teman ya. Dan jangan lupa follow Instagram juga ya. Jadi kalau teman-teman follow Instagram saya, mungkin saya akan berikan beberapa insight, mungkin beberapa tips ya, dan mungkin clue sebenarnya. Kenapa kok saya bilang clue? Karena sebenarnya di Instagram itu saya selalu kasih sama teman-teman semua transaksi saya beli apa, saya jual apa, itu nggak ada yang saya tutup-tutupi. Teman-teman bisa percaya atau bisa enggak. Nah, tapi yang pokoknya yang saya sajikan sana itu adalah yang saya lakukan. Nah, kemarin itu yang saya lakukan beberapa bulan ini cuma jualan Telkom. Jadi saya nggak ada beli apa-apa, saya nggak ada ngincar saham apa-apa, memang karena udah tinggi banget. Jadi saya malah lebih milih jualan saat tinggi seperti ini. Gitu teman-teman ya. Itu aja episode kali ini, semoga bermanfaat. Tetap santai dan tetap cerdas ya. Kebalik. Tetap cerdas dan tetap santai.